Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih mobil listrik itu kurang diminati sama orang-orang. Oke, kenapa di sini gue bilang kenapa ya kurang disukai, bukannya enggak suka. Jujur kalau gue itu enggak suka, karena kenapa? Ada suatu ketika gue tuh naik motor nih, terus gue ambil jalur yang bagian kiri, kan ada dua jalur tuh, yang kanan sama yang kiri. Kanan buat yang yang kenceng-kenceng gitu ya kan. Nah, gue ambil jalur yang kiri karena gue sengaja nyantai lah sama si motorku itu, cuman kecepatan 60-an lah kalau nggak salah, kayak gitu. Dan tahu-tahu ada mobil listrik yang tiba-tiba kenceng banget dari sisi kanan jalan, dan itu nggak ada suaranya. Ya ada sih, cuman sedikit gitu coy. Apalagi kan gue pakai helm, dan itu nggak terlalu fokus sama suaranya gitu ya kan. Nggak kayak mobil-mobil konvensional lainnya yang benar-benar ada suara mesin kayak gitu. Cuman gila banget sih menurutku. Ya bayangin aja coy, tiba-tiba ada orang yang terus langsung ngambil kanan dan nggak ngelihat spion, pikiran mereka itu belakangnya kosong. Nah, terobos lah itu mobil langsung duar gitu kan, amit-amit gitu ya kan. Oke, itu kenapa aku nggak suka sama mobil listrik, karena diambil dari kisah nyata coy. Kayak gitu. Terus kenapa ya alasan-alasan orang-orang itu nggak suka sama mobil listrik? Itu sebenarnya ada banyak alasannya coy. Contohnya nih, kayak pengisian baterainya itu masih minim di Indonesia, dan itu fakta. Gue ngeliat di perkotaan Solo, walaupun Solo itu kota kecil ya, tapi gue muter-muter ke Solo itu jarang banget. Ada sekali dua kali aku ngeliat, tapi itu jarang banget. Lebih banyak SPBU kayak gitu di pinggir jalan lah, atau di di perkotaan SPBU kayak Pertamina dan Tetek Bengek itu banyak coy. Ya walaupun mobil listrik itu baru di Indonesia ya, terbilang baru, nggak kayak mobil-mobil konvensional udah mungkin berabad-abad gitu ya kan. Gue juga kurang tahu gitu. Cuman mobil listrik itu menurutku ya alasannya minimnya buat ngecas mobilnya itu. Dan aku tahu ngecas mobilnya itu pasti boring banget coy. Udah ngabisin waktu buat ngecas mobil, terus belum kalian nanti mau keburu-buru, terus baterainya cuma berapa persen kan. Itu karena gue nggak sukanya kayak gitu. Beda sama mobil konvensional yang bener-bener wah bensin habis SPBU beberapa menit udah kelar cabut kayak gitu. Terus alasan yang lain itu harga mobil listrik itu masih mahal, dan itu fakta. Lu bayangin aja coy, ibarat kata 300 juta, lu milih mobil yang sedan 4 pintu kayak gitulah, 4 pintu bensin, sama yang 4 pintu 4 pintu listrik. Itu gue lebih milih yang bensin. Karena kenapa? Yaitu tadi, faktor pertamanya pengisiannya udah bener-bener cepet, cuman ngisi berapa menit udah kelar. Kalau listrik emang harus dicas dulu, tapi habis itu kelar. Nah pas kelarnya itu kalau kehabisan baterai udah wafat kalian. Bener, kalian harus nangkring di pinggir jalan, atau enggak kalian manggil towing kayak gitu. Terus apalagi ya, yang ketiganya tuh apa ya? Ya udah nggak ada polusi suara. Terus polusi di lingkungan itu juga nggak ada, ramah lingkungan kayak itu. Sebenarnya aku nggak bodo amat sih ya, karena mobil-mobil zaman sekarang itu udah diminimalisir coy, sistem kayak gitu. Sumpah, kalian beli mobil-mobil zaman sekarang jujur aja ya, itu emisinya itu nggak seboros dan ramah lingkungan coy, sumpah. Dan nggak seboros zaman dulu gitu ya kan. Lu bayangin aja lah, zaman dulu itu mobil kalau nggak ngebul karena oli habis, ya mungkin mobil-mobil diesel kayak gitu ya kan. Dulu. Kalau sekarang kan beda. Mobil diesel emang bener-bener di style buat di style buat cumi-cumi itu kan enggak ya. Kalau dulu kan emang bener-bener kayak Panther itu kan bener-bener kalau udah dibejek dalam baru keluar itu item-itemnya. Karena sistem bahan bakarnya kalau gasnya semakin dibejek, itu semakin powernya semakin keluar. Karena diesel itu bener-bener torsinya itu tinggi coy. Kayak gitu. Terus habis itu
modelnya, menurutku ya model-model zaman sekarang mobil listrik yang ada di Indonesia itu udah beragam banget coy. Cuman kata orang-orang itu, bang, ada mobil listrik di luar negeri kayak truk, terus pickup, SUV itu banyak banget bang mobil listrik. Cuman kalau di Indonesia ada truk, pickup, SUV, mobil listrik, itu bayangin aja coy. Supir truk yang yang ngangkut cabe, terus lu harus pakein listrik, itu cuman udah sampai tujuan itu udah busuk cok, cabenya kayak gitu. Terus pickup, bayangin aja antar galon, kalau deket-deket juga nggak masalah sih ya. Cuman kalau antar kota antar provinsi ya, kalau pickup mah udah pasti dikejar tayang sama si bos gitu kan. Nah kalau SUV, ini menurutku SUV itu tinggi, cuman kalau dimasukin listrik takutnya orang-orang yang udah terbiasa sama mobil-mobil SUV yang bodo amat sama permesinan itu, ya begitulah, udah masuk air lagi nih lah konslet gitu. Cuman kata orang-orang mah mobil listrik itu aman, terjang banjir gini. Ya kalau apes mah gimana ya kan, apes mah nggak ada di tanggalan gitu ya kan. Terus yang terakhir itu biaya perawatan. Itu menurutku biaya perawatannya dibandingkan sama mobil konvensional. Contohnya nih ya, mobil konvensional kan perlu ganti oli, ganti filter oli, dan tetek bengek, busi dan tetek bengek. Nah kalau mobil listrik itu jarang atau mungkin nggak pernah kayak gitu. Tapi sekalinya ganti itu meliputi komponen baterai, terus kelistrikan dan lain-lain. Dan itu harganya nggak murah kayak gitu. Kalau mobil ganti oli mah cuman berapa ratus ribu plus filternya, busi per satu businya iridium itu cuman 150-an atau 200-an, gue nggak tahu nih. Ya sekitaran segitulah kalau busi. Itu udah coy, lu ganti udah kelar cabut. Kamu kalau ganti mobil listrik, gue nggak ngejudge buat ini ya, buat mobil listrik itu jelek, itu enggak ya. Cuman realita aja cok, kayak gitu. Itu emang bener-bener gila banget coy. Sekalinya ganti udah rungkat, kalian udah kayak beli mobil baru kayak gitu. Dan teknologi yang bikin kekhawatiran orang-orang itu yang menjadi faktor utamanya. Karena kenapa? Kalau bensin ini ya, misal nih garis kalian udah setengah, nah itu mungkin kalau di tol rest area kedua, ketiga, keempat, kelima ke depan masih oke lah. Nah kalau listrik ini ya, sekalinya baterai kalian cuma 50%, itu kalian harus mikir, wah ini mau ngecas di mana gitu kan. Ini yang ngecas cepet, fast charging dan data begitu gimana. Dan katanya per berapa listrik ininya itu emang murah, 8.500 kalau nggak salah kayak gitu. Cuman kalau bensin minimum aja lah kayak Pertalite itu kan 10.000 per liter. Jadi menurutku mending ambil yang 10.000 daripada yang 8.500. Tapi nunggu gitu kan. Emang bener-bener kita harus bukan kita sih, aku itu lebih milih ke mobil konvensional lagi daripada mobil listrik kayak gitu. Sumpah coy. Bukannya konten ini tuh ngejelek-ngejelekin mobil listrik, cuman fakta aja coy kayak gitu. Kekhawatiran masyarakat itu ya kayak gitu. Apalagi gue juga masyarakat gitu ya kan. Jadi gue kayak ya emang fakta kayak gitu. Dan kenapa gue suka mobil konvensional? Ya itu cepet. Dan gue itu orangnya paling males namanya nunggu. Itu gila banget. Menunggu itu bener-bener kegiatan yang malas gitu kan, yang boring, bener-bener boring. Dan itu kalian harus menunggu mobil kalian dicas dari misal 0 ke 100 itu beberapa jam say. Nah kalau buat perjalanan kalian malah bisa ke setengah perjalanan gitu yang dari kalian tuju gitu. Sumpah say, iya gue gak suka banget sama mobil listrik kayak itu sih. Dan mobil listrik itu ya mau dia apapun tetap ya mobil listrik. Beda ya sama mobil hybrid ya. Mobil hybrid itu kan ada bensin sama listrik gitu kan. Kalau kalian dalam kota ya pakai listrik juga nggak masalah gitu ya kan. Cuman kalau kalian luar kota pakai bensin juga oke gitu. Cuman hybrid itu masih diterima lah sama orang-orang gitu ya. Walaupun dia seringnya pakai bensin, nggak pakai sistem hybridnya itu. Tapi lebih ke
apa ya, lebih ke bensinnya daripada ke listriknya, harus ngecas kayak gitu. Sumpah kayak gitu sih. Ya mungkin segitu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.